Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Widi Teknisi. Oke teman-teman, nah kali ini saya ada sebuah speaker DAT. Nah ini speakernya hidup ya teman-teman, namun yang jadi permasalahan adalah nah ini tombolnya ini main-main dan ini mesti harus diganjal baru bisa on. Nah jadi tombolnya ini sudah kurang bagus ya teman-teman. Dan nah tombol untuk selektornya juga ini juga rusak, bermasalah, jadi kadang mau kadang tidak. Dan nah teman-teman bisa lihat ketika saya pasang flash disk, colokan flash disknya ini tidak berfungsi teman-teman. Dan ini juga untuk MP3 inputnya, line in-nya juga bermasalah. Nah kalau tombol yang ini semuanya masih terlihat masih bagus, masih berfungsi. Oke teman-teman, nah di sini ini banyak sekali sebenarnya permasalahannya. Nah seperti volume ini juga seret dan volumenya, nah teman-teman bisa dengar ini volumenya seperti ada suara kemeresak-kemeresak. Jadi volumenya itu mesti harus saya ganti. Dan twitternya ini juga hilang. Nah tuh ini twitternya nggak ada ya teman-teman. Dan ini juga lubang. Oke sebentar coba saya kasih cahaya, ini tembus ke bawah. Nah tuh teman-teman bisa lihat. Ini twitternya sudah dicopot ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja lah ini saya akan bongkar, kita akan cek dalemannya. Oke teman-teman, nah ini untuk speakernya sudah saya bongkar. Dan nah jadi seperti ini dia dalemannya. Dan ini setelah saya lakukan pengecekan ternyata benar saja twitternya hilang. Dan kalau kita perhatikan untuk rangkaian line in-nya ini, jadi konektor untuk line in-nya ini juga rusak teman-teman. Nah inilah yang jadi permasalahan sama yang punya, jadi ini dipermasalahkan. Dan konektor USB-nya ini juga rusak, tidak berfungsi. Jadi ketika saya pasang flash disk, seharusnya lampu indikator flash disknya juga berkedip-kedip, namun ini tidak mau berkedip-kedip. Dan tombol ini, nah tombol ini sebagian masih bagus, namun kalau yang ini rusak teman-teman, jadi kurang bagus. Jadi nantinya kita akan ganti. Dan ini adalah rangkaian untuk amplifiernya. Nah ini kalau kita perhatikan ternyata ada resistor-resistor yang korosi. Nah ini di elko-nya sudah korosi, namun sudah saya bersihkan. Dan nah teman-teman bisa lihat ini resistornya korosi. Jadi korosi pada resistor ini disebabkan oleh lem. Jadi dari pabrikannya itu di lem untuk resistornya, namun pada akhirnya malah mengakibatkan korosi teman-teman. Dan nah ini juga korosi untuk diodanya ini, namun ini sebagian sudah saya bersihkan dan nantinya saya akan lanjut untuk membersihkannya supaya benar-benar bersih. Nah jadi kalau untuk resistor yang korosi ini saya memilih untuk menggantinya dengan yang baru teman-teman, karena kalau resistor korosi ada kemungkinan resistornya itu untuk nilainya bisa berubah. Jadi lebih baik kita ganti dengan yang baru. Dan nah teman-teman bisa lihat itu resistornya sudah patah teman-teman. Dan untuk rangkaian yang ini, nah ini tadi saya cek untuk switch on off nya ini diganjal. Dan nantinya ini saya akan cek juga, mungkin nanti saya akan coba bersihkan saja. Jadi kita harus bongkar dalemannya. Nah jadi untuk speaker ini sebenarnya hidup, namun ada beberapa fungsi yang tidak berfungsi ya teman-teman. Dan kalau saya perhatikan untuk resistor ini, nah ini malah tambah parah teman-teman. Ini lebih parah lagi. 3 resistor ini nilainya 470 ohm, namun sudah korosi seperti ini. Nah tuh teman-teman bisa lihat itu korosi karena lem ya teman-teman. Jadi resistornya itu ditambahkan lem. Jadi lemnya itu seperti lem kastol. Namun ini malah berakibat resistornya jadi korosi. Dan nanti saya akan ganti resistornya. Oke teman-teman, di sini saya akan langsung saja mengganti komponen-komponen yang korosi. Kita akan ganti semuanya. Oke teman-teman, nah ini untuk komponen-komponen yang korosi seperti resistor,
Potensiometer yang suaranya kemersek yang seret itu semuanya sudah saya ganti, dan colokan untuk line in-nya juga sudah saya ganti, dan untuk potensiometer volume bass treble balance-nya semuanya sudah saya ganti, dan switch on off ini saya tidak ganti teman-teman, namun saya bersihkan dalemannya. Nah, ini resistor 470 ohmnya juga sudah saya ganti. Nah, ini dia resistornya. Nah, jadi ini adalah resistor 470 ohm 3 watt. Nah, ini semuanya yang korosi semuanya sudah saya ganti. Jadi di sini saya memilih untuk menggantinya. Dan untuk volume subwoofernya, di sini saya hanya membersihkannya saja ya teman-teman. Ini untuk mic-nya ini masih bagus. Dan untuk ke konektor USB-nya, nah ini saya ganti, saya pakai cabutan. Dan ini juga untuk MP3 line in-nya ini juga saya ganti. Dan untuk memorinya ini hanya saya bersihkan saja ya teman-teman. Nah, ini dia komponen-komponen yang saya ganti. Oke teman-teman, nah sekarang kita tinggal testing. Dan untuk resistor di bagian power amplinya itu ada resistor 10 ohm dan 100 ohm. Itu semuanya juga sudah saya ganti yang korosi. Saya ganti dengan nilai dan ukuran yang sama ya teman-teman. Nah, namun ini di kamera tidak begitu kelihatan. Oke teman-teman, nah ini semuanya sudah diganti. Dan sekarang kita akan coba testing untuk suaranya. Dan ini yang punya juga mengeluhkan kalau salah satu speakernya ketika volumenya dibesarkan, speaker yang sebelahnya itu mati teman-teman. Nah, mungkin itu penyebabnya karena ada resistor yang korosi. Dan ini semuanya sudah diganti untuk resistornya. Dan sekarang kita tinggal testing untuk suaranya. Oke, sebentar coba saya akan rapikan dulu. Nah, ini kabel untuk lampu indikatornya. Oke teman-teman, langsung saja lah, ini saya akan colokkan dulu kabelnya. Kita akan testing untuk suaranya. Oke, sebentar coba saya akan pastikan ini tidak ada yang tertindih. Oke, sekarang kita akan colokkan kabelnya. Nah, di sini saya pakai flash disk dan oke, sebentar coba saya akan on kan. Nah, ini tombol on off-nya ini sebelumnya bermasalah teman-teman, dan sekarang sudah berfungsi. Nah, tuh teman-teman bisa lihat untuk flash disknya sudah berfungsi. Nah, itu dia suaranya. Oke, coba saya akan cari lagu yang lain. Oke teman-teman, nah ini untuk speakernya sudah selesai diperbaiki. Nah, ini dia hasilnya, jadi suaranya sudah kembali normal. Jadi bass treble volumenya sudah berfungsi dengan baik. Oke teman-teman, nah ini sudah kembali berfungsi dengan baik untuk speakernya. Dan ini tinggal saya tutup dan rapikan ya teman-teman. Nah, jadi di sini cukup simpel ya teman-teman. Jadi ketika kita memperbaiki speaker ini, kebanyakan kerusakan komponennya itu karena korosi. Jadi korosinya itu karena lem. Jadi dari pabrikannya itu ditambahkan lem. Jadi lemnya itu kayak semacam lem kastol, namun malah berakibat untuk komponen yang terkena lem itu jadi korosi. Nah, di sini kita tinggal mengganti komponen-komponen yang korosi dan permasalahan pun teratasi teman-teman. Dan nah, ini dia suaranya. Ini speakernya sudah, saya rasa ini sudah bagus. Jadi ini tinggal saya tutup dan rapikan. Oke teman-teman, nah ini untuk speakernya sudah saya rapikan sebagian. Nah, jadi ini sudah saya pasang seperti ini. Nah, ini tinggal saya tutup dan rapikan. Nah, ini tadi saya tes untuk suaranya
cukup bagus juga ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja lah ini saya akan tutup dan rapikan dan kita akan testing kembali. Oke teman-teman, nah ini untuk speakernya sudah saya tutup dan rapikan. Nah ini dia speakernya. Oke, sekarang kita akan testing kembali untuk suaranya. Nah di sini saya memakai flash disk untuk testing suaranya. Dan nah tuh teman-teman bisa dengar untuk suaranya sudah kembali normal ya teman-teman. Dan untuk volume bass dan treble-nya juga berfungsi dengan baik. Dan untuk volume subwoofer-nya juga sudah berfungsi dengan baik. Oke teman-teman, nah mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Nah bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen. Dan bagi yang sudah subscribe, tidak henti-hentinya saya mengucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga sangat-sangat bermanfaat dan terima kasih.